satu kartu. 3 deh. Buat yang beruntung melihat video ini ya. Kita lagi di Sanur guys, Sanur Beach ya. Jangan lupa mampir kalau ke Bali. Oke, di sini buat kalian yang sedang mencari kestabilan, selamat datang di bulan akhirnya Capricorn. 22 Desember sampai 19 Januari kita bertemu di Capricorn, kambing laut ya, yang pengamat ulung, detektif, dan juara cut off kalau sudah toxic orangnya ya. Oke guys ya, buat yang kalian butuh keamanan, yang butuh konsistensi, nih bulan Capricorn nih, konsisten dan komitmen ya, bisa kalian temukan di bulan Capricorn. Apapun yang mau kalian rencanakan di bulannya Capricorn, waktunya kalian bisa pegang omongan ya. Jadi akan ada kestabilan buat kalian karena ini ada gambar jangkar ya, dan jangka panjang ya. Cuman pikirannya ini ya, ingat ya, Capricorn itu kalau udah pesimis, merasa nggak sesuai yang direncanain, itu orangnya suka overthinking ya. Ya, overthinking itu ada di elemen tanah juga guys ya, tapi juara satunya Virgo ya, overthinkingnya, karena belum terjadi pun ditakutin gitu lah, itu Virgo. Kalau overthinkingnya si Capri lebih ke pesimis ya. Pesimis tuh artinya udah mati-matian, udah berusaha tapi belum tampak, itu dia merasa gagal. Tapi ya itu ya, kalian belajar dari situ. Si awan-awan ini, si pikiran-pikiran ini yang di pikiran kalian itu harus bisa kalian stabilin ya. Ini gambar jangkal ya, kalian akan berasa aman ya kalau kalian selaras sama pikiran sama perasaan kalian. Netting ya, pikiran itu kan bisa positif bisa negatif ya, namanya seimbang, ada pagi dan malam, Tuhan ciptakan, kita tinggal pilih gitu loh, mau netting terus atau mau lebih positif. Latihan, kalau nggak bisa nih, oh ya latihan ya, latihan. Kalau nggak latihan ya gimana mau ubah kebiasaan lama kan gitu. Nah, supaya apa? Supaya konsistennya terjadi, tercipta, sehingga kestabilan yang kamu mau, baik itu hubungan ya, rezeki maupun kerjaan, itu bisa jangka panjang, aman ya finansialmu. Amin. Jangan lupa komen ya, jangan lupa like, jangan lupa follow akun saya, jangan lupa tinggalkan jejak dan buang tautannya, jangan pelit-pelit jarinya ya. Oke, yang kedua ya, kamu orangnya sangat setia ya, kamu orangnya sangat setia, yang beruntung menemukan video ini ya. Kamu orangnya sangat setia, kamu akan mendapatkan orang juga yang setia sama kamu ya, orang yang peduli juga sama kamu ya. Dan ini orang yang bisa ya, kalau misalnya kamu konten kreator, kamu bisa dapat pengikut ya. Kalau kamu seseorang yang menjadi seorang pemimpin, kamu juga punya orang yang akan setia, loyal sama kamu ya, yang akan jadi teman yang ngerti posisi kamu ya. Nggak usah khawatir, nggak usah takut merasa sendirian, karena hidup itu adalah pelajaran dan pengalaman. Just that ya, walaupun ada tantangannya ya, seperti gunung ini ya, ini pikiran lagi ya, pikiran sama masalah-masalah yang datang itu kayak kamu pikirin terus ya, kamu kepikirin malah jadi. Semestinya kita udah kepikiran itu dikasih kode supaya dibersihkan, supaya di healing ya. Healing itu bukan cuman healing aku mau jalan-jalan, belanja, beli tas, ke mall, bukan. Itu healing mata ya, healing energi, healing dari apa yang selama ini kamu pikirkan itu sulit, di healing supaya jadi mudah ya, di healing apa yang nggak mungkin jadi mungkin ya. Karena Tuhan itu nggak bisa dilogikain. Pikiran kamu pun kalau dilogikain kan datanya dari yang kamu alami sebelumnya, dan datanya yang belum ada kamu takutin jadi over. Nah itu maksudnya, maknanya overthinking itu pikiran yang berlebihan. Berarti muncul dari akarnya dari mana ya kan. Misalnya nih, umbi-umbian singkong bisa berbuah dari mana, itu kan kita pelajari akarnya dari mana ya kan. Kalau kita tidak belajar akarnya, kenapa sih aku bisa ada pikiran negatif? Oh ternyata aku orangnya sedikit-sedikit tuh membandingkan kok bisa membandingkan? Iya, karena aku pernah disakitin, aku pernah dicurangin, aku pernah bantu orang mati-matian, tapi ketika susah gak ada yang bantu. Itu kan jadi pikiran, jadi perasaan sakit, kecewa ya kan. Terus kamu pikirin lagi, iya dulu aku hidupnya susah, makanya sekarang kalau duit tuh rasanya
kayaknya susah didapat. Ya duitnya memang susah jadi didapat karena kita prasangkanya susah terus. Coba kita prasangka duit mudah, terima kasih Tuhan, rezekiku ada terus. Kan rezeki itu kan luas ya. Rezeki itu bukan tentang uang aja. Karena uang juga tidak bisa membahagiakan kamu 25 jam gitu. Kamu nggak mungkin makan 10 piring. Kamu nggak mungkin beli 10 mobil kamu pakai semua seharian itu, ya kan? Kamu nggak mungkin beli rumah 10 biji dan kamu tidurin setiap malam itu. Kamu mungkin. Jadi kita syukurin, belajar syukurin dari hal yang belum tampak. Itulah wujud syukur kita, ya. Wujud kita percaya, yakin bahwa kita tuh nggak mungkin disia-siakan sama pencipta kita. Nggak mungkin kita dibiarkan telantar, dibiarkan kelaparan, dibiarkan sengsara. Itu prasangka kita dilatih, sehingga apa yang kita anggap kita punya iman, kita punya rohani, di situ sinergi, selaras gitu loh. Aku sebagaimana prasangka ciptaanku, maka berprasangka yang baiklah untuk hidupmu, untuk nasibmu, untuk dirimu, untuk cintamu, untuk kerjaanmu, untuk uangmu gitu ya. Jadi ambil ini kartu ini sebagai tantangan yang baik supaya kamu tuh bisa melewatinya ya dengan mudah. Karena kalau kamu pilih itu susah-susah, maka sirena yang kamu kirim ke semesta atau ke langit ya, karena Tuhan, malaikat itu nggak ngerti. Oh aku lagi sakit hati Tuhan, tadi bercanda kok ngomongku, nggak ngerti. Oh Tuhan aku tadi lagi galau, nggak ngerti ya. Oh Tuhan aku lagi inner childku terluka karena orang tuaku dulu susah banget, makanya aku tuh nggak pernah hidup senang, nggak pernah ngerasain punya uang. Ya kamu prasangkin terus, kamu berdoa, Tuhan kasihlah aku rezeki yang banyak ya, yang bisa bayar utang ya. Nah kalaupun udah dikasih, sebentar aja kamu bersyukur, 10 menit belum tentu. Kamu lupa lah semua nikmat itu. Ketika kamu sulit, kamu menolak tuh, jangan sulit Tuhan, aku maunya seneng terus. Ya nggak bisa, kita masih di dunia fana, bukan di surga ya. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa aku harus hidup senang terus, yang harusin itu siapa? Kita, atau karena kita selalu melihat kesenangan orang yang ditampilkan di medsos. Itu kita yang mau hidupnya senang doang, atau kita nggak menerima kodrat kita bahwa kita hanya makhluk, hanya manusia yang ada plus minusnya, yang ada kekurangannya, keterbatasannya, kelemahannya, kesakitannya. Ketika kamu enjoy melewati itu, oh lagi nggak ada ya Tuhan, besok ada ya. Oh lagi susah ya Tuhan, besok senang ya. Oh lagi sakit ya Tuhan, besok sembuh ya. Prasangkalah yang baik. Jangan berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun kamu sakit dirimu terus. Udahlah aku orang paling teraniaya di dunia, aku orang paling sengsara, aku orang paling termiskin. Kamu mau kayak begitu sampai kapan? Ya Tuhan nggak salah ngabulin doa kamu. Orang kamu tiap hari mintanya itu tanpa kamu sadar. Bener nggak? Hah? Oke, ya yang keempat aku tambahin deh ya. Nih ibarat pohon spiritual. Ingat ya, ungu ini lambang spirit. Spirit itu jiwanya kebangun, semangat jiwanya. Jadi jangan cuman taunya makan. Oh kalau aku telat makan itu aku mah lambung. Bukan gitu doang maknanya ya. Itu badan kamu, jasmani kamu, wadah kamu. Ya, itu buat kamu untuk sadar, oh badan kamu mesinnya dikasih makan 4 jam sekali. Kalau enggak mulailah asam lambungnya naik, karena asam lambung itu kan tugasnya menghancurkan makanan. Kalau nggak ada asam gimana makanan yang kamu makan itu bisa diserap di tubuh, bisa keluar lagi jadi kotoran, jadi racun yang tidak bagus untuk badan, ampas-ampasnya. Nah jadi memang harus ada asam lambung untuk mencerna makanan yang kamu telan. Jadi jangan takutin, aku kalau asam lambungku kambuh. Ya kalau kamu pikirannya penuh, overthinking ya pasti asam lambungmu penuh. Kalau kamu biarin berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu, ya jadi beneran sakit mah. Itu loh akumulasi dari membiarkan kode-kode yang sudah dikasih sama Tuhan. Ya, aku kuat nih, nggak usah tidur 30 jam. Ya nggak bisa. Besok darah tinggi kamu cek darah, ya kan? Terus aku nggak usah olahraga deh, aku udah makan segala macem. Kamu nggak mau ngeluarin racun? Nggak pernah, ya. Mohon maaf nih. Terus pipis jarang karena minumnya kurang, ya, keringetan nggak pernah. Terus kamu mau harap badan kamu sehat dari mana? Nah kan, ya, kalau rohani kita jadi sebagai makhluk pasti tempatnya lemah, ya, lupa, hilaf, salah. Karena kalau kita dikasih seneng terus, dikasih bener terus, dikasih sempurna terus, kita merasa kita jadi Tuhan nanti. Makanya kita dikasih titik dimana terus dikasih pelajaran baru, ya, pengalaman baru. Biar apa? Biar kita aware, kita tahu diri gitu. Oh aku nih makhluk yang lemah, aku nih ciptaan Tuhan, aku nih nggak boleh sombong terus, aku nih nggak boleh bergaya, ya kan? Aku nih harus sadar, aku juga nggak selalu lulus gitu kan, pelajaran ini, pelajaran itu. Coba kita lihat semua itu dari sisi kacamata Tuhan dikasih. Jangan cuman pengen senangnya kayak si A Tuhan, pengen sedangnya si B, tapi aku nggak mau sakitnya ya.
kamu nggak belajar berarti. Kalau dikasih sakit ya bersyukur, berarti melatih supaya jaga makanan, supaya istirahat cukup, ya supaya mau olahraga, ya kan, supaya keluar keringat. Kalau dikasih senang terus, lupa kamu bagaimana caranya berproses, ya kan. Kalau misalnya semuanya tinggal simsalabim, datang uang 10 juta, datang tanpa berproses, kamu belajar apa? Kamu nggak akan belajar